Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takdim untuk Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info dan YouTuber berjuang dan YouTuber siapapun yang berani mengungkap kebenaran bukan pembenaran. Alhamdulillah, kali ini Lutfi Info berada di Bondowoso, tepatnya di Pengadilan Negeri Bondowoso, hari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso. Jadi hari ini tanggal 19 Januari 2023. Jadi sebelum masuk pertanyaan, alangkah lebih afdolnya Pak Fathor, monggo disapa teman-teman YouTube semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya diajak untuk mengisi di acaranya Lutfi Info, di mana beliau ada rekan saya yang saya sangat kagum dengan beliau karena banyak info-info penting yang berkaitan dengan kebenaran tapi bukan pembenaran. Saya yakin beliau ini adalah orang yang dipercaya oleh Allah sehingga beliau menjadi YouTuber dan terang bisa membuat perkara itu terang benderang sehingga tidak ada yang ditutupi atau tidak munafik dengan kenyataan seperti itu. Ini saya Fathor, seorang pengacara lawyer dan saat ini berada di Pusbakum Pengadilan Negeri Bondowoso, di mana di Pusbakum PN Bondowoso itu adalah memberikan pelayanan ke masyarakat, termasuk memberikan edukasi hukum dan juga bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin kalau teman-teman Lutfi Info baru pertama kali melihat Pak Fathor ini. Kalau insya Allah kalau beliau tidak asing lagi karena sebelumnya Lutfi Info pernah berkunjung di pondok pesantren beliau, ke dalamnya beliau, dan Alhamdulillah diberi kesempatan untuk podcast atau berbincang berdua terkait pertanyaan-pertanyaan yang lagi viral itu. Yaitu beliau adalah ya guru Lutfi juga yang selalu memberi nasihat alangkah-langkah ke depannya untuk menjadi baik dan lebih baik lagi. Jadi gini Pak, Gus, jadi kan Lutfi pribadi kan anak muda ini kan dari zaman saat ini banyak melihat di media sosial terkait kasus-kasus hukum, banyak yang kita bisa katakan itu apakah negara kita ini masih baik-baik saja atau kurang baik gitu. Karena penegak hukum ini kan harus jelas gitu Gus kan. Jadi terkait kasus-kasus yang banyak yang muncul, salah satunya yaitu tidak asing lagi yaitu Sambo dan kawan-kawannya yang sampai berapa bulan-bulan berlalu sampai tidak ada temu titik terangnya gitu. Jadi menurut Pak Fathor sendiri bagaimana Pak? Menurut saya memang hukum itu harus transparan, bisa memberikan kepastian dan juga memberikan keadilan dan juga kemanfaatan. Dari kasusnya Pak Sambo ini kita bisa tahu kita harus hati-hati dengan siapapun. Pertama, dengan orang-orang yang tidak kita kenal maupun dengan aparat penegak hukum sendiri. Karena kalau kita tidak hati-hati dengan siapapun termasuk kepada penegak hukum, karena tidak semua penegak hukum itu amanah dan jujur. Seperti halnya dengan kasus Sambo ini, kalau memang tidak ada tidak ada mungkin intervensi dari media maupun juga pengawasan dari masyarakat, kemungkinan kan terjadi skenario yang sebagaimana seolah-olah terjadi hal-hal yang memang menjadi cerita seperti yang ada dalam skenario itu. Akan tetapi karena berkat adanya masyarakat Indonesia yang sudah cerdas, yang sudah mempunyai teknologi dan adanya juga program Kapolri yang presisi, itu akan mengungkap kebenaran. Jadi hukum di Indonesia sekarang ini sudah memiliki titik terang bahwa masih ada cahaya kebenaran, cahaya untuk kita optimis bahwa hukum di Indonesia itu bisa ditegakkan dengan sebenarnya dan seadil-adilnya seperti itu Pak Lutfi. Masya Allah, luar biasa. Jadi kali ini minta tanggapan juga dan respon terkait
kasus Sambo ini kan yang berlarut-larut, seakan-akan ya bisa kita katakan itu terindikasi skenario by design, by setting gitu. Kalau menurut anak pribadi kan gitu. Jadi bagaimana Gus kalau menurut jenengan Gus? Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Nah, ini kesempatan beberapa kalinya nih saya ketemu dengan Mas Lutfi ini. Karena sekarang saya sedang berada di pos bantuan hukum dan saat ini tentunya saya berbicara sebagai lawyer, saya tidak akan jauh-jauh menganalisa tentang bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini pada saat ini, akhir zaman ini. Yang pertama, penegak-penegak hukum, terutama lawyer. Lawyer ini kan penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003, kita penegak hukum, kita sejajar dengan polisi, dengan penegak hukum manapun kita sejajar. Itu lawyer ya. Nah, di negara kita sebenarnya instrumen atau aturan tentang penegakan hukum itu sudah sangat komplit, sudah sangat komprehensif dan sudah sangat lengkap sekali. Cuma sekarang tinggal bagaimana penegaknya, ya, bagaimana personnya, SDM-nya dan lain sebagainya. Betul yang disampaikan oleh rekan saya Bapak Fathor tadi bahwasanya banyak sekali aturan-aturan itu yang dimana aturan-aturan itu akan menjadi pintu bagi pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Tapi pertanyaannya sekali lagi kembali kepada person by person. Contoh kecil kasus Sambo nih. Kasus Sambo saya sudah jelaskan kemarin secara komprehensif. Andai tidak ada satu orang yang dikirimkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, membuka itu yang namanya skenario, maka sampai detik ini pun akan tetap menjadi opini publik bahwa itu terjadi tembak menembak kan gitu. Bukan by design, tapi faktanya sekarang sudah terungkap dengan terang benderang. Sekarang kembali lagi kepada penegak hukumnya karena instrumennya ini sudah sangat jelas, aturan di negara kita sudah sangat jelas, apalagi dengan disahkannya undang-undang yang baru ya, KUHP menjadi undang-undang itu menambah lagi produk original by Indonesia kan gitu. Artinya aturan-aturan hukum yang kelak itu akan menjadi pintu bagi pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Sekarang keywordnya atau kata kuncinya adalah kepastian hukum, Mas Lutfi. Di mana selama ini ketika kita mendengar kata hukum tidak jauh-jauh dari tajam ke bawah, runcing ke atas. Dan itu sudah menjadi konsumsi publik itu bahasa itu. Nah, kembali ke konteks Sambo, kita tinggal melihat saja dengan dengan perbuatan seperti itu apakah layak diancam segini. Dan saya pikir publik bisa dinilai dan menilai tentang bagaimana tuntutan dari jaksa penuntut umum. Contohnya bagi si PC, bagi si Baradae, dia udah jujur, dia udah kooperatif, dia udah menyampaikan sebenar-benarnya, membongkar dengan sebenar-benarnya. Apa ya, Bu, ya orang jujur di negeri kita dituntut dengan segitu kan. Sedangkan yang menskenario, ikut serta dan lain sebagainya dituntut dengan tuntutan segitu. Kembali lagi tergantung bagaimana hukum itu ditafsirkan oleh person, yaitu penegak hukum. Kalau saya menafsirkan wah ini orang pencuri ayam nih. Nah, saya berkeyakinan bahwa bagi pencuri ayam dengan kerugian 60.000, saya pikir sebulan dah cukup. Gitu ya. Tapi beda lagi, wah ini korupsi nih. Cuma saya mau dihukum sebulan kan tidak equal. Artinya tergantung kepada supremasi penegakan hukum, yaitu personnya, keywordnya personnya, penegak hukumnya. Itu secara garis besar, artinya di negara kita instrumennya sudah jelas. Baik-baik saja di negara kita. Yang tidak baik-baik saja, kembali lagi ke oknum-oknum atau person-person yang justru memanfaatkan aturan atau instrumen hukum itu untuk mendapatkan manfaat pribadi atau kepentingan-kepentingan tertentu maupun kepentingan-kepentingan politik. Demikian secara garis besar, Mas Lutfi. Tapi saya ingat sama kasusnya Sambo ini, saya ingat pepatahnya orang Belanda. Yaitu harus kita pegang, bukan hanya Mas Lutfi. Kita penegak hukum, semuanya penegak hukum itu harus pegang ini pepatahnya orang Belanda ini. Apa katanya? All is delayed, not snel. The war hit, axerhat harwil. Artinya secepat-cepatnya kebohongan berlari, kebenaran
selalu dapat mengejar dan mendahuluinya. Itu yang harus kita pegang. Demikian, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.